Oke, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Sore ya, sudah bisa kita mulai ya. Silakan dihidupkan video-videonya. Ayo, siapa lagi? Cuma dua orang ini yang hidupin video. Yang lain nggak bisa. Oke, kita mulai ya. Jadi tentang farmasi klinis di apotik sekarang gitu ya. Jadi ini bahan terakhir kita tentang farmasi klinis. Jadi pelayanan farmasi klinis itu cakupannya adalah pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, nanti ada PIO, konseling, home care, ya, lalu pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, itu yang nanti akan kita bahas, ya. Oke, Em, pasien prioritas pelayanan farmasi klinik. Nah, ini juga harus kita pegang dulu, ya, karena nanti untuk kita melayani mana saja pasien yang kita layani untuk farmasi klinik gitu ya. Tadi farmasi klinik ada 7 tadi, itu prioritasnya ada di 6 pasien ini gitu ya. Jadi pasien pediatri, pasien geriatri. Nah, kenapa pediatri atau geriatri harus kita prioritaskan untuk pelayanan farmasi klinisnya? Ayo, siapa? Nia Febriana ada? Halo Nia Febriana. Iya, bisa dengar saya? Nia, suaranya kok nggak ada ya? Nia, suara saya terdengar tapi ya. Oke, saya pindah ke Septia. Ada nggak Septia? Septia, Septia Wapa ada? Waduh, ini kemana semua ini? Ada? Kok suaranya di saya nggak keluar ya? Septia, suara saya tapi kedengeran ya? Iya, Pak, jelas. Jelas, Pak. Oke, ini saya dengar nih suaranya nih. Septia tadi gimana? Kayaknya masih di jalan, Pak. Masih di jalan. Oke. Oke, saya pindah lagi ke Dia Ayu. Dia Ayu ada? Dia Ayu. Infonya masih di jalan juga, Pak.
Ya sebenarnya kan harus di-spare ya waktunya, masa semuanya dengerin kuliah sambil di jalan ya. Kan nanti kurang maksimal ya. Siapa yang nggak lagi di jalan? Muhammad Romli. Muhammad Romli. Ada nggak Muhammad Romli? Muhammad Romli nggak ada. Ini pada kemana semua nih yang mati nih videonya nih? Mutiara Andini ada? Mutiara. Coba. Teguh Setiawan ada? Teguh Setiawan. Waduh, pada kemana ini? Kalau gitu saya absensi aja deh. Dia Ayu ada? Dia Ayu ada? Tidak ada. Anita Rahman ada? Hadir, Pak. Mala Komalasari ada? Hadir, Pak. Muhammad Romli ada? Muhammad Romli? Tidak ada. Yulita? Hadir, Pak. Rafelina? Hadir, Pak. Lulu Ilma? Hadir, Pak. Septi? Hadir, Pak. Siti Nurmaya? Hadir, Bapak. Kenapa? Siti Nurmaya ada? Hadir, Bapak. Ayo dia? Ayo dia? Ayo dia tidak ada. Fahmi? Hadir, Pak. Florita? Hadir, Pak. Ananda? Hadir, Pak. Iskandar Hakim? Iskandar Hakim? Tidak ada juga. Nia Febriana? Nia Febriana? Tidak ada. Azara? Hadir, Pak. Salsabila? Salsabila ada? Mutiara Andini? Hadir, Pak. Tadi kemana Mutiara? Baru sampai, Pak. Maaf. Nia Mulyani? Hadir, Pak. Septia Wafa? Hadir, Pak. Maaf dalam perjalanan tadi. Indah Oktavia? Hadir, Pak. Siti Fatimah? Hadir, Pak. Teguh Setiawan? Hadir, Pak. Siti Askia? Hadir, Pak. Ilmi Aulia? Hadir, Pak. Ilmi? Ilmi Aulia nggak ada. Selinia? Hadir, Pak. Silvi Nuraini?
Hadir Bapak. Oke. Pak Ilmi hadir Pak. Siapa? Siapa tadi? Ada lagi yang mau revisi hadir? Bapak mohon maaf dia hadir Pak. Siapa dia? Iya Pak, baru sampai. Oke, siapa lagi yang mau revisi hadir? Ilmi Pak. Siapa? Ilmi. Ilmi. Ada lagi? Pak, Iskandar hadir Pak. Maaf Pak, masih di jalan. Iya, jangan kebanyakan di jalannya dong. Gimana apa ngikutin kuliah kalau lagi di jalan? Siapa lagi? Udah nggak ada ya? Oke, saya simpan. Oke, kembali ya. Apa pasien prioritas pelayanan farmasi klinik. Jadi pasien pediatri, pasien geriatri. Iya. Ya Allah, ngeri banget nih di sini. Bocor suaranya. Jadi itu kita harus prioritaskan pelayanan farmasinya, farmasi khususnya untuk sisi klinisnya. Tadi kenapa? Ada yang tahu? Karena pasien pediatri itu pasien pediatri apa sih? Pasien apa? Anak kecil, Anak-anak, Pak. Nah, kalau geriatri lansia. ya, ya atau orang tua. Nah, kenapa mereka harus kita prioritaskan? Karena kalau anak-anak kita tahu eh, enzim-enzimnya atau organ-organnya biasanya belum sempurna, gitu kan ya. Makanya kita harus eh, prioritaskan gitu ya, atau kita monitoring atau kita teliti gitu ya, lebih teliti di pasien tersebut. Kalau geriatri kira-kira kenapa? Metabolis tubuhnya mungkin udah mulai menurun, Pak. Oke, metabolisme atau kalau tadi pediatri organ-organnya baru berkembang gitu ya. Kalau geriatri organ-organnya udah aus gitu ya. Nah, udah menurun. Nah, ini juga makanya harus kita eh, perhatikan gitu. Polifarmasi, apa tuh pasien polifarmasi? Ayo, ini banyak istilah-istilah, saya tanya-tanya dulu nih. Mendapatkan banyak jenis obat. Banyak jenis obat, oke. Jadi polifarmasi seperti itu ya, lebih dari 5 jenis obat itu kita sebut polifarmasi. Nah, itu juga harus kita prioritaskan gitu ya. Indeks terapi sempit, apalagi nih indeks terapi sempit? Ayo, orang farmasi nih. Indeks terapi sempit. Ada yang mau coba indeks terapi sempit? Jarak antara dosis terapi dengan dosis toksik, Pak, pada rentang yang sempit. Nah, betul ya. Jadi dosis toksis dengan dosis efektif atau terapinya itu sempit. Artinya lebih dikit dia keracunan gitu ya, kurang dikit dia nggak efektif. Kan kira-kira gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya gitu ya, ini apa pengetahuan umum saja kira-kira gitu ya. Gimana kita tahu bahwa obat ini itu indeks terapinya sempit nggak sih gitu? Kita tahu obat ini indeks terapinya sempit dari mana kira-kira? Ada yang bisa membayangkan nggak atau logika gitu? Kan tadi udah jelas tuh indeks terapi sempit tuh begitu gitu ya. Eh, Jendela toksis sama jendela efektifnya sempit gitu. Nah, kita kurang lebih lah gitu ya, tahu ini obat arahnya ke situ gitu. Itu tahu dari mana?
Jangan lihat buku, Pak. Ah, itu kalau lihat buku ya pasti ya. Nah, itu nih. Kurang lebih dulu nih, kira-kira. Jadi suatu obat ya, kalau kita pengen tahu ini indeks terapinya sempit apa luas sih gitu ya, itu dari jelimet nggak ngitung dosisnya, gitu aja dulu gitu ya. Itu udah gambaran awal. Kalau dia dosisnya kita ngitungnya jelimet gitu ya, bisa jadi kita curiga dia indeks terapi sempit, kira-kira begitu. Nah, tapi kalau kasih-kasih aja lah gitu ya, misalkan contohnya vitamin gitu ya, kan kita mau lebih mau kurang ya udahlah gitu ya, kita juga nggak terlalu mikirin gitu kan ya, mau dewasa mau anak-anak gitu ya kan. Nah itu berarti karena indeks terapinya kan lebar gitu ya. Tapi kalau kita bicara eh, teofilin, digoxin gitu ya, yang ngitungnya aja mesti pakai mungkin berat badan atau luas area tubuh gitu ya. Padahal untuk dewasa gitu, kalau infus juga tetesannya mesti tepat misalnya gitu, itu bisa jadi dia indeks terapi sempit gitu ya. Lalu pasien-pasien kronis, pasien-pasien dengan obat kemoterapi ya. Oke, pengkajian resep. Sebenarnya kalau ini harusnya sudah dapat ya. Eh, Kalau farmasi rumah sakit udah dapat kalian? Udah, Pak. Udah kan ya? Pasti ini udah apa ya? Udah hatam lah ya untuk pengkajian resep gitu kan ya. Pak, Bapak, maaf, Eh, ini slide-nya screen-nya belum sengaja terlihat. di-off-in, Pak. Kenapa? Oh, PPT-nya belum terlihat, Pak. PPT-nya tadi saya stop share ya, sorry. Oke, tadi di sini ya. Lalu eh, berikutnya yang pertama itu adalah pengkajian dan pelayanan resep. Nah, ini sudah diulang-ulang gitu ya, bahkan kalau di farmasi rumah sakit kan pasti lebih detail ya. Rangkaian kegiatan pengkajian dan pelayanan resep ngapain aja sih? Ya, penerimaan resep gitu ya, pemeriksaan ketersediaan, pengkajian resep, penyiapan sediaan farmasi alkes dan habis pakai, peracikan obat, lalu penyerahan disertai pemberian informasi gitu ya. Ini saya cepat aja lah ya, yang udah biasa kalian apalagi yang sudah bekerja rasanya tidak ada masalah ya. Intinya pengkajian resep dibagi 3 gitu ya, administrasi, farmasetik, dan klinik. Nah, kalau skupnya D3 sampai mana nih? Kira-kira 1, 2, 3. Ayo pilih. Kira-kira sampai mana nih kalau skupnya D3? 1 dan 2 ya, Pak. 1 dan 2, betul ya. Jadi administrasi farmasetik gitu ya. Itu bisa dicek gitu ya. Tapi kalau untuk sisi klinisnya gitu ya, nanti kita lihat klinis itu apa sih? Misalkan tentang eh, pengkajian interaksi obatnya dan lain-lain gitu ya. Nah, memang itu nanti lebih dalam di sisi apoteker gitu ya, karena memang ada pelajarannya gitu. eh Ya, dibagi 3 ini. Nah, ini juga bisa ya kalau nanti mau dijadikan skripsi gitu ya, bahan skripsi, ini juga banyak dipakai gitu ya. Jadi kita pengen ngecek nih di rumah sakit ini atau di apotek ini resepnya sudah sesuai nggak ya? Ya gitu ya. Sudah sesuai nggak aturannya dari sisi administrasi, farmasetik, klinis gitu kan. Berapa persen nanti yang administrasinya yang salah? Berapa persen yang tidak sesuai di bagian farmasetik maupun di bagian klinik gitu. Nah, jadi bisa dijadikan bahan skripsi. Nah, persyaratan administrasi ya namanya juga dari kata-katanya administrasi gitu ya. Adminnya lah, penulisannya gitu kan ya. Ya, nanti tinggal di cek aja nih yang pertama nama, alamat dan lain-lain lah, jenis kelamin, berat gitu ya. Terus nomor 2 nama, ini dokter ya, ngomongin dokter nih. Tadi ngomongin pasien, ini ngomongin dokter, nama, nomor SIP, alamat
paraf dokter, 3 tanggal resep, 4 ada tidaknya alergi gitu. Nah, menurut pengalaman kalian nih yang sudah bekerja, kira-kira dari sisi administrasi mana sih yang paling banyak tidak dituliskan? Ada yang pernah ngecek-ngecek? Gimana? Ada yang pernah ngecek? Umur Umur, biasanya. umur pasien. Iya. Oke, Alergi kayaknya. alergi ya, alergi umur pasien gitu ya. Kalau di sini mungkin di sisi dokternya alamat ya, alamat dokter itu kadang ada, kadang enggak gitu ya. Kalau nama nomor SIP ini atau paraf dokter kan dia otomatis gitu ya. Maksudnya kalau nama nomor SIP kan dia cap gitu ya bentuknya. Kalau paraf ya tinggal paraf gitu. Biasanya alamat yang enggak ada. Tapi memang ya secara ketentuan undang-undang ini harus ada gitu. Jadi nanti kita cek mana yang tidak ada, kira-kira begitu. Itu dari administrasi. Nah, yang berikutnya adalah dari farmasetik. Nah, kalau kita bicara farmasetik itu dari resepnya gitu ya, dari R-nya, dari obatnya. Nama obat, bentuk, kekuatan, sediaan dan jumlah obat ya, itu kita cek gitu ya, benar apa enggak. Aturan dan cara penggunaannya itu juga kita harus cek gitu ya. Lalu stabilitas dan OTT, tidak ada singkatan tidak baku. Nah, ini juga seringnya kadang-kadang dokter itu menuliskan singkatan obat yang tidak baku, gitu ya, yang hanya dimengerti oleh apotek di rumah sakit tersebut. Nah, ketika si pasien itu membawa apotek itu ke apotek reguler ya di luar rumah sakit, kadang-kadang bingung gitu ya. Jadi tidak baku lah gitu ya. Kalau paracetamol ditulis PCT ya itu masih baku gitu ya. Tapi nanti ada lagi lah yang ini gitu, yang tidak baku gitu. Kadang-kadang kita bingung ini apa rupanya singkatan gitu ya. Di sini ada yang pernah punya pengalaman salah baca obat di tempat kerjanya? Nggak ada, aman semua? Ya, kalau saya ya kurang lebih ya pernah juga gitu ya. Jadi tulisannya itu ya biasa ya tulisan dokter, dia datar-datar aja gitu ya, lempeng-lempeng banget gitu kan, tulisannya seperti ibuprofen gitu ya. Ada I di depan, ada B, lalu fen belakangnya gitu ya, seperti ibuprofen. Tapi ternyata bukan ibuprofen, tapi intifen gitu ya. Jadi F-nya itu kayak B gitu ya, terus fen gitu ya. Nah, itu ya memang seperti itu ya, makanya harus diklarifikasi ke dokternya. Nah, tapi kalau kita apotek reguler gitu ya, dapat resep dari rumah sakit, kita mau tanya, boleh-boleh aja sih, cuma kadang-kadang pelayanannya ya, kadang lama sekali gitu ya, sehingga pasiennya harus nunggu lama juga gitu ya untuk klarifikasi itu gitu. Oke, persyaratan klinis. Nah, ini yang skupnya masih dipegang oleh apoteker gitu ya. Jadi indikasi obat, indikasinya tepat nggak sih gitu ya, dosis, waktu penggunaan obatnya tepat nggak sih, lalu ada duplikasi pengobatan nggak sih gitu ya, di atas racikan ada antibiotik, di bawah kok dia kasih antibiotik lagi gitu ya, atau anti alerginya biasanya banyak gitu ya, di racikan ada, lalu di luar racikan juga ada gitu ya. Lalu alergi dan ROTD ya, reaksi obat yang tidak dikehendaki atau adverse drug reaction gitu ya, kontraindikasi maupun interaksi obat. Nah, ini kita cek di persyaratan klinis gitu ya. Lalu pelaksanaan pengkajian resep, terima resep, jika tidak terbaca maka hubungi dokter. Ya, sebenarnya hubungi teman dulu ya, teman yang bekerja juga gitu. Apalagi ada yang senior, biasanya resep itu kan dia berulang ya, atau kalau di rumah sakit pasti
dokternya kan sudah sering itu aja gitu ya obatnya atau gaya tulisannya sudah hafal. Nah, bisa ditanyakan ke yang lebih senior gitu. Nah, jadi kalau memang sudah terpaksa tidak terbaca sama sekali gitu ya daripada salah, memang kita hubungi dokter saja gitu ya. Lalu periksa kelengkapan administratif, checklist form verifikasi resep ya. Nah, ini ada formnya, nanti kita lihat di belakang. Lalu checklist kolom yang ada dan tidak ya. Lalu konfirmasi ke dokter jika perlu ya. Lalu obat narkotik di garis merah, psikotropik garis biru ya sudah otomatis. Lalu persetujuan harga, simpan hasil pengkajian resep dan buat laporan pengkajian resep. Ya. Nah ini kurang lebih screening resepnya gitu ya. Jadi ini sudah baku nih kriteria pemeriksaannya gitu ya. Nanti tinggal di checklist. Nah ini juga bisa jadi checklist saat skripsi gitu ya. Kalau pengen mengambil tema ini gitu. Jadi tinggal di checklist ya. Oke, yang berikutnya adalah dispensing. Setelah kita ngecek resep, nggak ada masalah gitu ya, dihargain dan seterusnya. Habis itu kita melakukan dispensing gitu. Ini juga pasti sudah sering ya pelaksanaan dispensing, menyiapkan obat ya sesuai permintaan resep, melakukan peracikan obat jika diperlukan ya, memasukkan obat ke dalam wadah yang tepat dan terpisah gitu ya, lalu pemeriksaan ulang untuk kesesuaian dengan resep, panggil nama, nomor tunggu pasien dan sebagainya ya, kita harus periksa ulang identitas ya. Jadi jangan dari namanya saja, nama kadang-kadang bisa sama gitu ya. Jadi nomor identitasnya atau alamatnya begitu ya. Lalu pastikan 5 tepat ya, obat, pasien, dosis, rute, waktu pemberian itu tepat. Lalu memberikan informasi obat dan meminta nomor kontak pasien. Menyimpan dan mengarsip resep sesuai ketentuan, lalu apoteker membuat catatan pengobatan pasien ya. Jadi ada yang namanya catatan pengobatan pasien, ini juga sudah baku gitu ya, atau di dalam undang-undang sudah diwajibkan gitu ya. Jadi setiap ada resep gitu ya, itu harus dicatatkan di dalam pencatatan pengobatan pasien ini gitu. Jadi ini formatnya juga sudah baku dari standar pelayanan apotik gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah PIO. Nah, nanti kalau di dasarnya gitu ya adalah ada 3 gitu ya, KIE gitu kan ya, konseling, informasi obat, dan edukasi. Nah, ada yang bisa bedain nggak bedanya informasi obat, pelayanan informasi obat dengan konseling? Bedanya apa? Ayo, bedanya pelayanan informasi obat dan konseling. Nah, ini pasti juga sudah dapat sebenarnya. Yuk, ada yang mau coba jawab? Siapa? Coba ya. Ayo dia ada, ayo dia. Ayo dia hadir, Pak. Nah, coba ayo dia bebas aja. Bedanya PIO dan konseling kira-kira apa menurut ayo dia? Ada? Atau gini deh, contoh kegiatan PIO apa dulu? Nah, contoh kegiatan PIO. Bapak izin mau coba jawab. Ya, Kalau menurut saya, PIO itu pemberian informasi obat terkait obat yang didapatkan pasien secara garis besar. Tapi kalau konseling adalah secara khusus gitu Pak, tentang penggunaan obat yang bisa jadi pasien tuh memerlukan informasi yang lebih lanjut seperti pemakaian insulin, bahkan penggunaan obat sirup atau inhaler. oke, ya sudah.
mulai tepat ya. Jadi gampangnya gini ya, kalau PIO itu adalah satu arah, kalau konseling itu dua arah. Gitu. Gampangnya seperti itu. Jadi pelayanan informasi obat itu dasarnya itu adalah satu arah. Jadi kita akan memberikan tenaga kefarmasian akan memberikan informasi obat kepada siapapun, gitu ya. Bisa ke pasien, bisa ke dokter dan seterusnya. Itu adalah PIO. Jadi PIO itu adalah segala hal yang saat kita memberikan informasi obat itu adalah PIO. Gitu. Nah, sering ada salah persepsi gitu ya. PIO itu penyerahan obat. Enggak, gitu ya. Tetapi penyerahan obat itu adalah bagian dari PIO. Nah, jadi penyerahan obat, saat kita menyerahkan obat itu adalah bagian dari PIO. Gitu. Kita memberikan informasi obat. Kegiatan lainnya apa? Bisa, misalkan kita buat brosur nih, kita taruh di rak gitu ya, di etalase, itu PIO. Gitu ya. Dokter tanya, ini bisa nggak saya campur dengan ini? Itu PIO. Pasien telepon gitu ya, atau pasien email, pasien WA, mau nanya tentang obat, kita kasih tahu itu PIO. Gitu. Jadi PIO sifatnya seperti itu. Gitu. Nanti kita lihat bedanya konseling apa. Tapi dari segi dasar konseling itu dua arah, artinya ada diskusi. Gitu. Oke, tujuan nanti ini tinggal dibaca aja ya. Manfaat PIO adalah skupnya PIO gitu ya, adalah kita memberikan informasi tentang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Gitu. Ya, promotif itu artinya peningkatan kesehatan, preventif itu pencegahan ya, kuratif itu penyembuhan, rehabilitatif itu adalah pemulihan ya. Oke, nah ini adalah jenis kegiatan PIO ya, tapi intinya tadi ya, ketika kita memberikan informasi obat, semuanya itu kita sebut adalah PIO ya. Nah, tahapan pelaksanaan PIO nanti ini bisa dibaca saja gitu ya, tetapi ada beberapa hal ya saat kita memberikan PIO yang harus benar-benar kita pertimbangkan gitu ya. Yang pertama adalah siapa yang bertanya. Nah, ini penting gitu ya. Ketika kita melakukan PIO, kita harus tahu jelas siapa yang bertanya. Karena jawabannya akan berbeda antara dokter yang tanya dengan pasien yang tanya. Misalkan seperti itu. Gitu. Dokter dia butuh informasi ilmiah atau informasi yang lebih akurat di sisi medisnya, kira-kira gitu. Kalau pasien dalam jawabannya kita harus lebih umum gitu ya, secara bahasa kita harus lebih secara awam gitu. Kita nggak bisa terlalu memakai bahasa medis gitu. Jadi yang benar-benar harus dipertimbangkan adalah siapa yang bertanya gitu. Jangan sampai semuanya kita jawab dengan sama aja gitu ya bahasa medis. Nah, ini kurang tepat gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang kalian harus pertimbangkan adalah sumber jawaban yang akan kita berikan. Itu penting gitu ya. Jadi ketika kita memberikan PIO ya atau informasi obat, maka kita juga harus tahu ini informasinya diambil dari literatur mana. Itu kita harus tahu. Gitu. Jadi bahasanya kita bisa mempertanggungjawabkan jawaban kita. Gitu. Nah, nanti literatur ada berapa macam, ada primer, sekunder, tersier, gitu. Nah, itu juga kita harus tahu. Oh, kalau kita ngambil dari buku ini itu masuk di literatur mana, primer, sekunder. Nah, jadi bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi tidak boleh berdasarkan opini gitu ya, atau berdasarkan ya kita nggak ada dasarnya, gitu ya. Intinya itu, dua itu yang harus kita pertimbangkan ketika kita melaksanakan PIO. Sisanya ya inilah tahapannya gitu ya, apoteker menerima, mencatat dan sebagainya, mengidentifikasi
lalu menetapkan urgency gitu ya, dan seterusnya. Intinya seperti itu ya. Nah, ini ada formnya ya. Kalau PIO ada formnya, nanti tinggal dituliskan saja gitu ya. Nah, form ini nanti berguna untuk direkapitulasi gitu ya, direkap. Untuk kita bisa jadikan lanjutannya adalah ke edukasi gitu. Tadi kan KIE ya, konseling, informasi, edukasi. Nanti misalkan, oh banyak nih ternyata yang bertanya tentang cara pemakaian insulin, misalkan seperti itu, gitu. Nah, kalau saat kita ngerekap banyak seperti itu, maka tahapan selanjutnya kita bisa lanjut ke edukasi, gitu. Gimana cara edukasinya? Ya macam-macam gitu ya, bisa dibikinkan seminar gitu ya, bisa dibikinkan video edukasi gitu ya, yang dipasang di ruang tunggu misalkan ya, berulang-ulang. Nah, itu nanti kelanjutan dari si PIO tadi. Nah, jadi kalau di rumah sakit gitu ya, ada tim PIO-nya sendiri gitu ya. Nah, itu bagus tuh bisa berlanjut gitu ya, bisa ngerekap, bisa tahu banyak pertanyaan tuh yang masuk tuh gimana gitu ya. Sehingga dia bisa bikin brosur, bisa bikin video edukasi atau bikin pelatihan-pelatihan gitu ya. Nah, itu eh, bagus sekali gitu. Nah, di sini ya jawaban dan di sini ada nih kolom referensi. Jadi kita harus tahu ini jawaban dari mana, dari Farmakope kah, dari buku ini, buku itu harus tahu gitu. Jadi oh iya rifampicin ada efek sampingnya kencingnya merah gitu kan ya. Tapi dari mana ya literaturnya? Kata dosen saya nggak bisa gitu ya. Harus tahu ini rifampicin ada efek samping kencing merah itu didapat dari literatur mana gitu ya. Oke, nah kita lihat sekarang konseling gitu ya. Jadi itu PIO, aktivitasnya seperti itu, lalu yang berikutnya adalah konseling. Nah, kalau kita lihat konseling ya definisinya adalah proses interaktif. Berarti ada dua arah diskusi timbal balik gitu ya. Antara apoteker, ya memang ya balik lagi, konseling ini arahnya skupnya masih di apoteker. Nah, tetapi jangan salah ya, menurut saya gitu ya, ke depannya bisa jadi TTK mengambil peranan juga di dalam konseling. Gitu. Kenapa? Karena makin ke sini pasien-pasien yang harus dikonseling itu semakin banyak persyaratannya atau eh, makin detail gitu ya atau makin banyak lah persyaratannya sehingga hampir bisa jadi nanti jatuhnya hampir 80% pasien itu harus di konseling, kira-kira begitu. Nah, kalau cuma ngandelin apoteker itu rasanya susah, gitu ya. Sehingga nanti ketika TTK itu sudah masuk kompetensinya, maka bisa jadi nanti akan ikutan juga di konseling, gitu. Nah, eh, organisasi kita nih, gitu ya, itu juga lagi memperjuangkan adanya fee counseling atau biaya konseling. Jadi disamakan dengan dokter gitu. Nah, jadi kalian harus persiapkan nih gitu ya teknik komunikasinya gitu ya. Tahu konseling itu seperti apa gitu karena nanti arahnya ke sana. Tentunya nanti yang siap atau yang punya kompetensi itu yang akan memberikan konseling kan gitu ya. Nah, jadi lagi diperjuangkan fee counseling gitu. Apa tuh ya kayak dokter kalau kita konsultasi sama dokter kan kita bayar dokter itu. Kan gitu ya. Kita datang ke dokter umum ditanya keluhannya apa gitu ya. Gini 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 konseling dokternya diberikan fee gitu ya. Dokter umum misalkan berapa 75 gitu ya atau sampai 100.000. Tapi kalau dokter spesialis bisa sampai 250, 300 satu pasien. Gitu. Nah, kita farmasi juga harusnya seperti itu gitu ya. Ketika kita memberikan konseling ya kepada pasien harus ada fee konselingnya atau biaya konselingnya gitu yang didapatkan per pasien berapa gitu ya.
Oke, kembali. Jadi proses interaksi antara apoteker dengan pasien ya atau keluarganya. Nah, di dalam konseling ya, pasien itu ya atau keluarga pasien yang mengikuti konseling harus ada peningkatan. Nah, peningkatannya apa? Pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan gitu. Nah, goalnya adalah sehingga terjadi perubahan perilaku gitu. Jadi misalkan gitu ya, kita mau konseling ya misalkan simple aja gitu ya. Ini antibiotik harus dihabiskan. Kira-kira gitu kan. Gampangnya seperti itu. Nah, kita konseling, kita tingkatkan nih pengetahuan, pemahaman dan tapi tidak dilakukan sama pasiennya, itu konseling kita gagal. Ibaratnya seperti itu, gitu. Karena kalau kita belajar ilmu kesehatan komunikasi ya, ilmu komunikasi kesehatan, nggak tahu kalian udah dapat apa belum. Salah satu kegiatan ilmu komunikasi kesehatan adalah konseling gitu ya. Nah, dikatakan IKK itu ya, atau komunikasi kesehatan itu berhasil ketika eh, pasien ya atau masyarakat atau siapapun yang kita berikan komunikasi kesehatan itu terjadi perubahan perilaku. Nah, itu gitu ya. Misalkan contoh kegiatan lainnya penyuluhan masyarakat gitu ya. Nah, kita udah memberikan penyuluhan nih gitu ya. Itu salah satu bentuk kegiatan komunikasi kesehatan. Tapi tidak berubah perilakunya, itu gagal gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Nah, jadi konseling obat seperti itu gitu ya. Sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah pasien. Nah, ini juga harus digarisbawahi gitu. Jadi konseling ini fungsinya itu gitu ya, menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien gitu. Nah, itu yang kita harus bisa juga gitu. Karena pasien ini manusia gitu ya, variasinya banyak gitu. Ada yang misalkan nggak bisa telan obat kan gitu ya. Ada bahkan yang fobia ada gitu ya. Ini bukan masalah nggak bisa nelan obat lagi, tapi baru ngelihat obat, baru mau di depan mulut udah muntah. Gitu. Ada yang seperti itu, gitu kan. Ada orang yang lupaan, kan gitu ya. Mau gimana pun, ya dia lupaan orangnya. Gimana tuh, gitu ya kan. Sementara dia dapat lebih dari 5 obat. Lupaan, gitu kan. Mau gimana? Ya, nah, itu harus kita selesaikan. Ada yang secara aktivitas tidak mendukung terapi pengobatannya, gitu ya. Misalkan harus diminum pagi, padahal dia pagi tidur, malamnya dia kerja, misalkan seperti itu. Gitu. Atau terapinya mengganggu aktivitas sehari-harinya, misalkan ngantuk atau apa gitu ya. Itu harus kita selesaikan semuanya di dalam konseling. Makanya nanti di dalam konseling ada 2 arah tanya jawab gitu kan. Misalkan dari pengobatannya ada jamnya jam segini segini, segini semua. Lalu kita sandingkan dengan aktivitas si pasien, apakah bisa terpenuhi sehingga dia bisa patuh minum obatnya atau tidak begitu ya. Jadi itu diskusi gitu. Jadi pas konseling kita tanya-tanya tuh ke pasiennya, dan pasiennya juga berdiskusi lah ibaratnya seperti itu. Nah, itulah konseling gitu. Mulai kebayang ya bedanya informasi obat dan konseling gitu. Nah, mungkin ya kadang-kadang di dalam penyerahan obat yang notabene-nya itu adalah pelayanan informasi obat ya kegiatannya bisa jadi sudah terjadi konseling kecil-kecilan kan gitu ya. Pas kita menyerahkan obat mungkin pasiennya rada cerewet gitu ya, pasiennya nanya gitu kan, tapi saya begini nih, bisa nggak kalau ini diminumnya jam-jam segini aja? Oh nanti begini Bu minumnya gitu kan, lalu si pasiennya nanya lagi, terjadi diskusi, itu sebenarnya sudah konseling kecil-kecilan lah, ibaratnya seperti itu, gitu. Jadi untuk bisa ke arah sana ya kalian harus persiapkan gitu, karena kedepannya bisa jadi seperti itu gitu ya, butuh tenaga-tenaga untuk konseling.
Oke, lalu untuk mengawali konseling, apoteker menggunakan three prime question. Nanti kita lihat ya, three prime question. Nah, three prime question ini apa sih? 3 pertanyaan yang harus ditanyakan di awal sebelum kita masuk ke dalam pelaksanaan konseling. Kira-kira begitu. Gitu ya. Kenapa? Karena 3 pertanyaan ini penting untuk ditanyakan sebelum kita masuk ke konseling, supaya tidak tabrakan informasinya dengan yang sudah dokter berikan kepada pasien. Nah, gitu ya. Jadi pas konseling kita nggak boleh tabrakan informasinya dengan si dokter. Kalau tabrakan, nah ini yang repot gitu ya kan. Pasien akan kebingungan. Wah, mana nih yang benar gitu ya kan. Nah, secara umum dia pasti akan lebih percaya si dokter daripada si apoteker gitu ya, atau si tenaga kefarmasian. Nah, ini kan bahaya gitu ya. Sehingga three prime question ini wajib ditanyakan, ibaratnya seperti itu ya. Apabila tingkat kepatuhan pasien dinilai rendah, perlu dilanjutkan dengan metode health belief model. Wah, ini sudah masuk ke teori di ilmu perilaku kesehatan. Nah, udah dapat apa belum lagi tuh kalian? Ilmu perilaku kesehatan. Udah dapat nggak ilmu perilaku kesehatan? Belum, Pak. Belum ya. Nah, jadi intinya kita akan melihat perilaku gitu ya. Nah, ada teori dari seorang pakar perilaku gitu ya, yaitu teorinya adalah health belief model. Maksudnya apa? Health belief model ini gini. Jadi orang itu mau melakukan apa perilaku kesehatan gitu ya, ketika dia tahu dan mempercayai pengetahuan tentang perilaku kesehatan tersebut, kira-kira gitu. Maksudnya apa? Jadi gini, simpelnya gini, contohnya misalkan si antibiotik lagi ya. Antibiotik kita suruh habiskan, gitu ya. Nah, secara teoritis gitu ya, ketika si pasien tidak tahu fungsinya dihabiskan apa, pentingnya dihabiskan apa gitu ya. Kalau nggak dihabiskan terus kenapa gitu ya. Ketika dia tidak tahu pengetahuan itu, maka bisa jadi dia menghabiskan antibiotiknya itu nggak dilakukan. Kira-kira begitu. Nah, itu teori health belief model. Mudah-mudahan bisa kebayang. Jadi, eh, orang itu harus tahu pengetahuannya dulu gitu ya dan mempercayainya loh gitu ya, dan mempercayainya baru dia akan melakukan sesuai dengan apa yang kita katakan. Ketika dia sudah tahu knowledge-nya gitu, oh karena ini gitu ya, lalu dia memang percaya gitu ya, dengan pengetahuan itu dia pasti akan melakukan. Tapi kalau dia nggak tahu apa-apa, bisa jadi dia nggak melakukan gitu ya, karena dia nggak tahu. Nah, intinya begitu ya. Itu health belief model ya. Lalu apoteker harus melakukan verifikasi bahwa pasien itu sudah memahami obat yang digunakan. Oke. Nah, ini adalah three prime question gitu ya. Jadi ini wajib ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam sesi konselingnya. Apa yang dikatakan dokter tentang kegunaan obat ini, apa yang dikatakan dokter tentang bagaimana menggunakan obat ini, lalu apa yang dikatakan dokter tentang reaksi setelah obat ini digunakan, gitu ya. Supaya nggak tabrakan, karena beberapa obat itu punya 2 indikasi yang berbeda, gitu ya. Nah, bisa jadi itu bertentangan. Nah, oke, tujuan. Oke, ini manfaatnya nanti tidak dibaca aja, gitu ya. Oke, tahapan persiapan konseling. Oke, ya ini ya siap-siapin aja ya. Eh, apa pasiennya seperti apa ya? Sudah kita seleksi ya berdasarkan prioritas. Lalu kita siapkan obatnya dengan informasi yang apa yang mau kita sampaikan berdasarkan nanti referensinya juga kita siapkan gitu ya. Takut-takut nanti kita agak lupa ya atau apa, kita bisa lihat buku itu gitu ya. Jadi kita siapkan semuanya, baru kita panggil pasiennya, gitu ya. Oke, coba saya lihat.
Oke, nanti bisa dibaca aja ya, tapi saya akan kasih garis besarnya saja supaya mudah ya. Jadi konseling ini bisa dibagi 3 tahap gitu ya. 3 tahap. Yang pertama tahap pengenalan gitu ya, lalu tahap pelaksanaan dan tahap penutupan, kita bisa bilang seperti itu. Nah, tahap pengenalan atau tahap pembukaan yang penting di tahap ini adalah yang pertama adalah mencairkan suasana ya, jangan terlalu kaku atau tegang ya. Jadi kita berikan salam gitu ya, ngobrol-ngobrol dikit dulu gitu ya, gimana tadi dokternya rame apa enggak gitu ya. Nah, boleh ya seperti itu ya, ngobrol-ngobrol dulu dan sebagainya sedikit aja gitu ya untuk mencairkan ketegangan atau kekakuan gitu. Itu yang pertama di sesi pengenalan ini ya di tahap pertama. Lalu yang kedua yang penting di area pengenalan adalah memberitahu atau memberikan info tujuan kenapa dia atau si pasien harus di konseling. Nah, ini juga salah satu yang penting karena eh, pasien itu kan sudah dari dokter ya, biasa dokter kan nunggunya lama ya, ngantri atau nunggunya lama, dokternya mungkin masih tindakan, pokoknya lama lah gitu ya, sampai apa diperiksa lalu ke apotik ngantri lagi gitu ya untuk obat-obatnya gitu kan. Nah, harus dikonseling lagi. Nah, pasien ini sudah males tuh di tahap terakhir itu gitu kan ya. Nah, tetapi ketika kita berikan tujuannya ya kenapa sih Bapak atau Ibu harus dikonseling gitu ya. Nah, mereka akan lebih bisa menerima konseling itu ketika memang konseling ini dianggap penting kan gitu ya, tentunya pasti penting gitu ya. Misalkan Bapak atau Ibu karena menerima lebih dari 5 jenis obat-obatan dan ketika salah berpotensi nanti menyebabkan efek samping serius gitu ya saat pengobatan. Nah, dia mulai oh iya ini penting nih gitu ya. Kalau enggak nanti salah bahaya lagi, kira-kira gitu. Nah, itu di tahap pengenalan. Nah, di tahap pelaksanaan konseling yang penting adalah yang pertama tadi kita melakukan three prime question tadi di awal gitu ya. Lalu setelah itu sudah kita tahu apa yang dokter sudah infokan ke pasien, kita memberikan konseling sesuai dengan eh, apa yang sudah tadi dokter infokan, lalu kita tambahkan informasi yang penting yang si pasien harus tahu. Kira-kira gitu. Nah, di tahap penutupan gitu ya, yang paling penting adalah tahap memverifikasi pasien. Nah, ini yang paling penting. Jadi, kita harus memverifikasi atau menilai pasien apakah si pasien tersebut sudah ngerti apa belum gitu tentang hal-hal penting yang tadi kita sampaikan gitu, tapi bukan sifatnya menguji ya. Jadi harus di dalam dibungkus dengan diskusi santai saja gitu ya, tidak menguji. Ayo Bapak sebutkan tadi, ayo. Nah, jangan seperti itu gitu ya. Jadi harus dibungkus dalam diskusi santai gitu ya. Nah, itu 3 tahapan yang harus diperhatikan. Nanti sisanya bisa di detailnya ya ini tahapan-tahapannya. Nanti bisa dibaca saja gitu ya. Nah, terus jangan lupa ya dokumentasi tentunya ya, karena kembali form-form tadi ya dari tadi itu adalah sudah form baku ada di Undang-Undang Standar Pelayanan Apotik gitu ya, dan ini harus ada. Misalkan Dinkes lagi ngecek tuh ke apotik, biasanya dia minta gitu ya, sudah ada konseling nggak, mana buktinya, sudah ada catatan pengobatan pasien nggak tadi gitu ya, atau sudah pernah memberikan PIO nggak, harus ada di situ. Kira-kira begitu ya. Oke, lalu yang berikutnya itu adalah home care ya, atau home pharmacy care. Nah, ini memang masih terbilang baru dan belum banyak dilakukan gitu ya. Nggak tahu nih dari teman-teman kira-kira ada nggak yang sudah menjalankan
pelayanan kefarmasian di rumah. Artinya datang ke rumah pasien untuk melakukan edukasi, kira-kira begitu. Tetapi basicnya sama, gitu ya. Jadi home care ini basicnya itu adalah konseling yang dipindahkan, kira-kira gitu ya. Kalau konselingnya di apotik, kalau home care ya pindah ke rumah si pasien. Tetapi secara prinsip sama aja, gitu. Ya itulah home care, gitu ya. Ini sama ya nanti ya. Kriterianya juga hampir sama ya, kalau penyakitnya kronis, pasien terapi jangka panjang, lalu pasien geriatri, polifarmasi, itu semuanya sama, gitu ya. Pelayanannya pun hampir sama, gitu ya. Konsultasi-konsultasi juga ya, nanti tinggal dibaca aja ya. Ya, ini ada dokumentasinya aja ya, dokumennya gitu ya. Lalu nah, seperti ini ya, nanti tanggal kunjungan, catatannya apa, ya ini didokumentasikan, kira-kira begitu. Nah, yang terakhir ya, di dalam pelayanan farmasi klinik itu ada yang namanya PTO atau pemantauan terapi obat. Nah, ini juga apa intinya begini gitu ya. Jadi terapi-terapi obat ini kita lakukan monitoring dalam rangka membantu perusahaan farmasi atau pemerintah ketika ada efek samping yang tidak diinginkan, gitu. Intinya begitu. Jadi perusahaan farmasi dan pemerintah ini mengajak apotik-apotik atau apoteker dan tenaga kefarmasian gitu ya, TTK, untuk juga ikut berperan serta memonitoring gitu ya, ketika ada pengobatan rutin itu ada nggak efek-efek samping yang belum dijelaskan gitu ya di etiket gitu ya, atau ada efek samping yang merugikan, kira-kira begitu. Nah, ini seperti itu ya. Jadi harus ikut peran serta juga gitu. Nah, pasien-pasiennya ini ya yang berpotensi gitu ya, berpotensi mendapatkan efek samping di luar atau efek samping baru lah ibaratnya gitu. Pasien dengan multidiagnosis, polifarmasi gitu ya. Kalau dia pasien biasa saja, maksudnya pasien dengan minum satu obat saja gitu ya, harusnya secara penelitian dia pasti misalkan ada efek samping muntah apa sudah tercover gitu ya. Tetapi biasanya pasien-pasien yang multidiagnosis, polifarmasi, kanker ya, dan lain-lain ini itu berpotensi punya variasi baru gitu ya. Jadi mendapatkan efek samping baru. Nah, itu yang diharapkan peran serta kita. Ibaratnya seperti itu, gitu ya. Jadi ada formnya seperti ini, gitu ya. Identifikasi masalah terkait obat, rekomendasinya dan seterusnya. Nanti form-form ini itu akan dikirimkan termasuk ini ya, monitoring efek samping obat ini itu akan dikirimkan, ini nanti tinggal dibaca aja ya, ke ini adalah pusat dari pemerintah ya, di Badan POM, Pusat Pharmacovigilance ya, atau MESO nasional. Nah, ini nanti diberikan ke sini gitu ya. Atau biasanya setiap perusahaan farmasi juga mempunyai kontak khusus ya untuk efek samping obat itu. Kira-kira begitu. Nah, nanti tinggal diisi gitu ya dan seterusnya. Nah, jadi itulah pelayanan-pelayanan ya farmasi klinis yang ada di apotik yang bisa kita lakukan gitu ya. Memang nanti yang terakhir-terakhir tuh yang baru tadi home care ya, pemantauan terapi obat ya, dan monitoring efek samping obat. Nah, itu memang masih jarang dilakukan gitu ya, tetapi mulai digalakkan gitu ya. Karena sudah ada di undang-undang gitu ya. Lalu ada juga formnya sudah baku gitu ya, tinggal diikuti. Oke, itu saja untuk materi terakhir ini. Kira-kira ada pertanyaan atau enggak?
untuk materi ini? Oke, mungkin sambil informasi sedikit nanti UTS-nya itu pilihan ganda ya, jadi tinggal pilih aja gitu ya. Pilihan ganda 40 soal, waktunya 60 menit ya kalau nggak salah ya. Jadi kompilasinya dari Pak Rahmat ya sebagai ketua ininya. Seperti itu UTS-nya. Materinya itu berarti ada sebentar ya. Nanti yang terakhir saya kirimkan juga. Materinya ada 4 ya berarti ya. Yang pertama tentang pendirian apotik, yang kedua pengelolaan sediaan, farmasi, alkes, dan sebagainya. Yang ketiga pengelolaan resep yang kemarin, lalu ini yang terakhir, layanan farmasi klinis di apotik. Begitu. Ya, ada 4. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Nggak ada? Kalau tidak ada, bisa saya akhiri ya. Bapak, Selamat. kemarin Iya. kita dapat soal ya Pak dari Bapak tuh. Soal hitungan, soal bikin perencanaan metode ABC gitu kan Pak ya. Mm-mm. Cuman ada beberapa yang bikin saya ragu Pak, jawaban saya benar apa salah. Oke, Kira-kira gimana? di UTS dikeluarin nggak Pak soal itu Pak? Ya ada soalnya. Nah ini sekarang yang ragu yang mana nih? Gitu. Masalahnya itu. Kira-kira Bapak bahas nggak yang kemarin latihan itu Pak? Supaya Oh kita boleh, tahu kita salah apa enggak mau gitu. dibahas. Oke, sebentar ya. Mana ya? Oke, ini ya tadi ya. Mana soalnya? Mulai dari bukan ya. Materi yang satu lagi sebentar. Ini pengelolaan sediaan ya sebentar. Loh, salah. Oke, ini ya. Mana soalnya kemarin? Oke, jadi yang pertama ini ya soalnya metode konsumsi. Oke, jadi kan kemarin untuk membuat perencanaan itu ada 2 metode ya, ada 3 sebenarnya. Yang satu kan nyontek ya, nyontek apotik orang lain kira-kira gitu. Tapi yang umum adalah konsumsi atau morbiditas. Nah, yang pertama konsumsi. Nah, jadi ini tahun 2019 gitu ya, kita pengen cek itu di 2020 itu berapa
konsumsinya, kira-kira perencanaannya dengan metode konsumsi. Nah, di sini itu ada variasi sedikit gitu ya. Jadi kita lihat selama tahun 2019 ya, Januari sampai pemakaian paracetamol sebanyak 250.000 tablet untuk pemakaian 10 bulan. Gitu ya. Pernah terjadi kekosongan selama 2 bulan. Artinya ada 2 bulan kosong di situ. Nah, jadi 250.000 ini itu bukan dibagi 12 gitu ya, tetapi dibagi 10. Nah, jebakannya di situ gitu ya. Tapi kalau tidak terjadi kekosongan ya, berarti berarti ini dibagi 12 gitu. Nah, jadi 250.000 dibagi 10 berarti sebulannya itu kan berarti 25.000. Nah, 25.000 baru dikalikan 12. Itulah kebutuhan setahun untuk 2020 gitu ya. Lalu jangan lupa ada lagi tambahan-tambahan ininya kan perencanaannya. Yang pertama adalah buffer stock gitu. Buffer stock kemarin berapa? Buffer stock 20% ya? 10, Pak. 10. Nah, 10% itu dari bukan 250.000, tetapi tadi 25.000 dikali 12 dari 300.000 gitu. Lalu setelah buffer stock itu ada yang namanya lead time. Nah, lead time-nya itu adalah 1 minggu. Nah, berarti nanti silahkan gitu ya, untuk 1 minggu itu berapa kebutuhannya, ditambahkan lagi. Lalu setelah itu tinggal dikurangkan sisa stok dari si bulan Desember ini, sisa stoknya 8.000 dikurangin gitu. Nah, sehingga nanti didapatkanlah kebutuhan si paracetamol di 2020 itu berapa. Gitu. Ya, jadi kalau ini jebakannya di situ, hati-hati. Oke, clear ya. Lalu dari sisi sekarang morbiditas. Nah, tadi konsumsi udah, sekarang morbiditas berarti dari penyakit ya. Nah, ini mesti dihitung satu-satu nih. Penyakit OMSK tipe maligna pada pengobatannya sebagai ya. Anak-anak standar pengobatan amoxicillin adalah 10 mg per kilogram berat badan dalam dosis terbagi 3 kali sehari selama 14 hari. Jumlah kasus 10.000, berat badan adalah 12,5 kg. Gitu ya. Jumlah maksimal untuk satu kasus adalah 12,5 kali 10 kali 3 kali 14 adalah segini. Oh, malah ini udah dikasih tahu gitu. Harusnya ini nggak dikasih tahu nih. Biasanya. Coba ya, ini saya. Nah, ini biasanya nggak dikasih tahu nih. Gitu ya. Jadi pertama kalian hitung dulu untuk anak-anak per kasus OMSK itu butuhnya berapa miligram amoxicillin gitu. Nah, inilah dia gitu ya. Karena kan dia dosisnya 10 mg per kilogram berat badan, asumsi 12,5 kg di sini, maka ini dikalikan. Lalu dosisnya 3 kali sehari dan pengobatannya selama 14 hari. Maka dia butuhnya segini untuk satu kasus. Nah, berarti untuk satu kasus dia butuh berapa botol amoxicillin. Nah, itu kalian bagi tuh. Nah, biasanya di sini jebakannya itu nanti anak-anak itu sirup ya, jangan tablet. Kalau anak-anak itu sirup gitu. Jadi ini dikonversi ke
sirup. Sirup itu berapa biasanya? 250 mg per 5 mili ya. Biasanya kalau amoksisilin. Nah, nanti kalian bisa cek tuh di situ. Nah, satu kasus misalkan berapalah 10 botol atau berapa ya ini. Nanti misalkan 5 botol. Nah, jumlah kasus itu ada 10.000. Berarti nanti butuhnya berapa botol? Kira-kira begitu. Nah, ini baru satu penyakit. Bisa jadi nanti di soal ada beberapa penyakit yang harus kalian selesaikan. Nah, ditambahkan tuh si untuk OMSK misalkan sekian puluh ribu botol. Untuk nanti pernapasan sekian ribu botol. Nah, jumlahnya berapa botolnya itulah perencanaan untuk pengadaan amoksisilin. Gitu. Kebayang ya sampai sini? Nah, sama kita lakukan untuk dewasa. Cuma untuk dewasa berarti pakainya tablet. Ya, standar pengobatan amoksisilin 500 mg dalam dosis 3 kali 14 ada 15.000 kasus. Nah, ini tinggal dihitung saja butuh berapa tablet gitu ya. Dari tablet kita konversi ke dalam botol. Nah, nanti botolnya harus jelas isi 100 apa isi 1000. Kan gitu ya. Ada yang apa tuh? Amprahan, bukan amprahan ya, apa sih istilahnya? Botolnya isi 1000 tablet tuh. Gitu. Bisa juga seperti itu. Atau kalian mau konversi ke box isi 100, nggak masalah. Gitu. Karena nanti di dalam perencanaan kan nggak berhenti sampai tablet kan ya. Kalian kalau beli ke supplier ya berapa box mau beli kan gitu. Jadi harus dikonversi sampai berapa box. Gitu. Sampai sini oke, bisa diikuti? Ada yang mau tanya? Bisa ya diikuti ya. Oh, ini apa nih? Jumlah botol sediaan. Oh, 125 ya. Ini dikasih tahu nih. 125 mg per 5 mili yang dibutuhkan untuk satu kasus. Oh, ya udah ngikutin ininya aja gitu ya. Kalau ini dia cuma berapa jumlah botol untuk satu kasus gitu. Oh, satu kasus dan 10.000 kasus. Oke, ya udah satu kasusnya berapa botol butuhnya. Lalu kalau 10.000 ya tinggal dikalikan 10.000, itulah jumlah botol yang dijadikan perencanaan dan amoksisilin gitu. Nah, kalau metode ABC ya ini tinggal sesuaikan saja gitu ya dengan cara pembuatan Pareto gitu ya. Jadi kan biasanya nanti ada yang kemarin saya jelaskan lah gitu ya, ada nama obat, harga, lalu ada jumlahnya gitu ya. Berarti tahap pertama kalian harus menjumlahkan atau mengalihkan antara harga dan jumlah obatnya. Dikalikan semua, habis itu tahapan kedua adalah kita sort dari yang paling mahal ke yang sampai yang paling murah gitu ya, atau yang paling banyak nilainya sampai yang paling rendah nilainya. Lalu kita total. Nah, kelompok A itu adalah 70%. Kelompok B itu adalah 20% dari total, kelompok C 10%. Gitu. Itu untuk metode ABC-nya. Jadi nanti kita bisa cek mana yang kelompok A, B, dan C. Nah, selanjutnya adalah metode Venn. Gitu ya. Venn. Nah, Venn ini nggak usah terlalu pusing ya. Jadi, Venn itu ya, Venn itu sebenarnya ya, memang panduannya seperti ini nih. Vital, esensial, non-esensial itu panduannya seperti ini. Tapi untuk obat-obatannya apa saja gitu ya, itu juga mengikuti apa
apotik atau tempat kesehatan masing-masing gitu. Kalau misalkan nih ada obat A, kalau di tempat A itu dia dianggap vital, ya masukkan ke vital, kira-kira begitu. Nah, kalau di tempat B, oh ini nggak vital di sini, ya nggak apa-apa nggak dimasukkan di vital gitu. Tapi secara umum, ya ini sudah ada panduannya. Vital itu obat-obatan penting, ya life saving, penyakit kematian terbesar, ya kira-kira seperti itu, gitu ya. Hipertensi masuk di situ, gitu ya. Dia apa? Diabetes juga bisa jadi masuk di situ, gitu ya. Nah, jadi VAN itu seperti itu, gitu. Jadi nggak usah terlalu pusing ya, tinggal dimasuk-masukkan saja. Lalu dari situ kita analisa, gitu kan ya, kita bandingkan antara si ABC dengan si VAN. Nah, inilah dia, kira-kira begitu, ya. Nah, dari sini, dari bagian ini kita bisa analisa mana yang bisa kita keluarkan, gitu ya. Tentunya yang N dan C, atau ada yang duplikasi, itu kita bisa kurangi. Intinya begitu. Oke, itu cara pengerjaannya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bapak, tadi kan lead time itu kan seminggu ya, Pak? Mm-mm. Sedangkan kita itu tadi 250.000 dibagi 10 bulan. Jadi Mm-mm. lead time-nya itu berarti Dibagi lagi 4. dibagi lagi 4 ya. Mm-mm. Gitu. Ini ya, 10-20% buffer stoknya. Kalian mau 10 boleh, 20 boleh. Ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Itu ya, tentunya nanti saya nggak tahu soalnya yang keluar satu paket ya, atau per bagian gitu. Maksudnya cuma ngitung apanya saja gitu ya, bisa jadi ya. Jadi, tapi intinya kalau tahu prosesnya ya pasti mau ditanya per bagian atau dari awal sampai akhir sepaket gitu ya, nggak masalah. Gitu. Oke, gitu. Ada lagi? Dari Bapak ada kisi-kisi nggak, Pak? Kira-kira biar kita lebih spesifik lagi, Pak, belajarnya. Nah, ini yang susah sih kalau ditanya kisi-kisi, karena gini ya, kalau soalnya PG, susah gitu ya, karena semuanya keluar, kan gitu ya. Ada 40 soal ya pasti masuk semua itu kisi-kisinya. Kalau nanti saya bilang bagian ini nggak masuk, nggak mungkin juga, pasti masuk di satu soal gitu. Jadi semuanya keluar tuh, gitu. Jadi nggak ada kisi-kisi semuanya, karena PG, kecuali esai. Gitu. Kalau esai ada 5 soal ya pasti ada kisi-kisinya. Emang lebih senang PG apa esai sih? Ngomong-ngomong. PG, Pak. PG sih, Pak. PG ya. Cuman ngejebak juga Pak PG, Pak. Iya, jadi sebenarnya ya, kalau pengalaman saya gitu ya, untuk saya doang nih yang nilai gitu ya, esai itu sebenarnya lebih bagus-bagus daripada PG gitu. Jadi esai itu kan ya ada nilai nulis gitu ya dan sebagainya gitu kan. Sebenarnya lebih yang jelek-jelek tuh nggak ada gitu. Tapi kalau PG gitu ya, udah harga mati tuh. Kalian cuma bisa jawab 10 ya cuma nilainya 25 langsung gitu. Nggak ada lagi gitu. Tinggal bagi aja gitu ya sudah ke sistem kira-kira begitu. Nah, itu jeleknya PG, tapi secara pengerjaannya mungkin kalian ada pilihan lebih enak gitu ya. Bisa ada dipilih gitu. Ya kurang lebih gitu ya. Bapak maaf, yang tadi di metode ABC itu kan kalau yang di contohnya itu per bulan tuh Pak. Jadi Januari, kemarin saya ngitungnya soalnya sesuai yang di Bapak.
Berarti kalau tergantung pertanyaannya Pak, kalau ditanyanya dalam 1 tahun baru kita kalikan 12 ya Pak, yang Mm-mm. dapat 25.000-nya tadi. Soalnya kalau yang dicontoh Bapak bulan Januari tuh Pak yang ungu, Pak yang ungu. Yang ini. Ya, yang ungu Pak. Heeh. Ya, Gimana? di situ kan setelah dibagi dua, kalau kita kan dibaginya 10 ya Pak. Mm-mm. Kebetulan hasilnya sama 25.000. Oh ya, Ya. Nah, iya. saya di nomor 4 itu menghitungnya sama kayak Bapak, Pak. Jadi hanya Januari aja. Jadi nggak dikalikan 12. Nggak 1 tahun. Sehingga kebutuhan paracetamol bulan Januari. Oh, ya. Ini dia ngitungnya cuma buat sebulan ceritanya. Ya, ini nanti tergantung soal, benar. Kalau soalnya hitung perencanaan untuk 1 tahun, ya berarti tinggal dikalikan 12 gitu. Gitu. Kalau ini kan dia mungkin pembeliannya per bulan lah ibaratnya gitu. Makanya nanti untuk bulan berikutnya ya nunggu bulan Januari dulu nih. Dia sisanya berapa gitu. Bisa juga untuk setahun ya. Itu tergantung soal betul gitu. Ada lagi? Bapak, saya kemarin bikinnya yang kombinasi AB7 itu over budget kan ya Pak hasilnya itu. Jadi harus ada yang dikurangi. Nah, Hmm. kalau dikurangi itu kan nggak bisa pas gitu loh Pak. Caranya gimana Pak? Oke, udah dapat nih, udah dapat analisa ABC dan PEN-nya. Nah, perkara dikurangin itu udah nggak usah ngelihat pas enggaknya lagi gitu ya. Maksudnya ke nanti dikurangin, dimasukkan ke Pareto lagi enggak gitu ya. Kalau udah dapat eh, apa kurva seperti ini gitu ya, eh, tinggal kita tergantung si analisator saja gitu. Artinya gini, eh, ada beberapa cara gitu ya untuk bisa menghemat atau mengurangi gitu ya. Pertama, kita ambil daerah yang sini berarti gitu ya. Daerah yang N dan dia masuk C. Ini bisa kita kurangi pertama. Atau kita cek apakah ada duplikasi gitu ya di daerah E sini, di daerah tengah gitu ya. Misalkan oh ternyata metilprednisolonnya ada 5 nih. Bolehlah kurangin 1 atau 2 gitu ya. 3 cukup. Misalkan variasi metilprednisolon gitu ya. Atau di daerah sini, nah di daerah sini itu adalah atau di ujung sini vital dan A ini biasanya dia jumlahnya banyak gitu ya. Sehingga menyedot keuangannya banyak. Nah, kalau di daerah sini itu bisa kita sarankan misalkan kita bagi menjadi beberapa waktu pembelian gitu. Jadi tidak sekaligus beli banyak. Nah, ini akan membantu si apotek untuk bisa apa ya survive lah ibaratnya seperti itu gitu. Jadi eh, bisa beberapa metode tersebut gitu. Kebayang nggak? Jadi setelah dikurang-kurangin, nggak dihapus lagi di ABC-nya gitu. Saya tangkap gitu, betul nggak maksudnya? Iya Pak, jadi kalau misalnya dikurangi dari yang misalnya non esensial C, itu masih kurang Pak. Jadi naik ke atas ya Pak. Bapak belum di unmute Pak. Oh, iya, dari budgetnya kan. Ternyata dari budgetnya belum pas juga. Nah, tadi dari bisa beberapa cara tadi yang kita lakukan gitu untuk apa menyesuaikan dengan si budget itu gitu. Iya Pak. Selanjutnya pemakaian nggak sih Pak? Boleh nggak Pak? Kalau misalkan dilihat dari, oh yang ini pemakaiannya kurang kurang banyak nih gitu.
kita kurangin yang itu bisa ya, Pak? Pemakaian kurang banyak ini artinya nanti dia masuknya di mana nih kategorinya gitu ya. Karena gini, pemakaian kurang banyak, harganya mahal gitu ya, mahal banget, bisa jadi dia di A loh gitu. Pemakaian sedikit, harganya kecil, ya berarti dia udah masuk di C gitu. Jadi pemakaian banyak dikit nih tetap dia masuknya kategori mana dulu nih gitu. Kalau dia di C, pemakaian dikit, artinya dia apa eh, apa nyedotnya sedikit, lalu di N misalkan ya, nggak terlalu penting ya bisa dihapus gitu. Tapi kalau pemakaian sedikit, harganya mahal, bisa jadi dia di A, atau pemakaian sedikit masuknya di vital karena life saving gitu. Bisa juga begitu. Gitu ya. Jadi tergantung dia di kuadran mana atau di kotak mana. Itu lebih penting daripada pemakaian dikit nih belum tentu masalahnya gitu. Kebayang ya? Ada ini lagi ya? Pak, satu lagi Pak, saya agak lama kemarin tuh di van Pak. Mungkin karena saya kan bukan kerja di apotek atau rumah sakit kan ya Pak, jadi nggak ada gambar mengandalkan literasi. Sebenarnya patokannya itu di mana sih Pak? Kalau misalnya kita bilang kayak garam oralit, sebenarnya kan vital juga Pak, karena kalau orang yang dehidrasi itu kan penting juga. Tapi ternyata dia bukan vital ya Pak, esensial ya. Iya, gitu. Jadi ya eh, maksudnya sih gini sih. eh, Tadi ya oralit gitu ya. Dia apa masuknya di esensial gitu karena penting sih penting, tapi kan tidak sampai apa ya? Maksudnya tidak sampai kalau ada orang kritis gitu ya atau ini pakainya oralit gitu. Jadinya masuknya di esensial. Kalau vital itu kan dia obat-obatan yang eh, apa kematian terbesar gitu kayak hipertensi, diabetes gitu ya itu masuk di vital gitu yang benar-benar obat-obat untuk langsung ke penyakitnya kira-kira gitu. Ya memang nanti seperti itu ya kadang-kadang kan tadi tuh yang temennya bilang ya kalau orang diare nggak kena oralit ya bisa juga sih mati gitu ya tapi kalau kita bayangin urgensinya ya oralit ya kadang orang bisa juga diganti jadi larutan itu gitu ya apa tuh garam sama itu kan intinya begitu ya jadi jatuhnya nggak vital gitu sih. Kalau anti hipertensi masuknya vital kenapa Pak? Dia life Ya saving. enggak jadi penyebab kematian terbesar gitu jadi kalau kita cek kan kematian terbesar tuh dari hipertensi atau penyakit jantung gitu ya. Jadi bisa jadi itu akan menjadi vital gitu. Kalau life saving drug itu, nah kalian harus cek lagi nih terminologi life saving drug gitu ya. Jadi life saving drug itu adalah obat-obatan khusus yang yang dipakai ketika pasien itu kritis gitu ya. Dipakai pasien itu kritis, pakai obat itu dia eh, membantu pasien keluar dari kritisnya, kira-kira gitu. Nah, itu kita sebut life saving drug. Contoh obat-obatannya misalkan salah satunya gitu ya adalah somatostatin gitu ya. Jadi somatostatin ini adalah ketika disuntikan gitu ya, dia akan menurunkan fungsi kerja seluruh tubuh gitu. Dia dipakai ketika misal ada orang kecelakaan terjadi pendarahan hebat gitu ya itu baru dikasihkan somatostatin gitu. Nah ini harganya mahal banget nih somatostatin ini dan harus berapa ampul gitu sekali suntiknya. Jadi ketika pendarahan dia kritis pendarahan besar dikasih somatostatin pendarahannya itu akan berkurang gitu sehingga dia melewati masa kritisnya. Nah, kira-kira life saving drug tuh obat-obat yang begitu, gitu.
Pak, makasih Pak. Kalau Jadi masuknya ya sih, kembali kalau misalnya Pak, nanti kita gimana? dikasih latihan soal gitu loh Pak, biar kita ada gambaran soal-soal seperti apa yang akan kira-kira muncul gitu. Eh, Nextnya bisa. nggak apa-apa Pak, setelah UTS misalnya gitu. Iya, ya udah. Saya sih belum ngecek lagi ya. Pak Rahmat itu kompilasinya soal-soal seperti apa gitu ya. Tapi kurang lebih ya bisa lah, gampang lah. Udah pada bisa lah gitu. Nggak terlalu susah kok soalnya. Ada di slide semua, kira-kira begitu. Iya Pak, makasih Pak. Sebentar ya. Ini eh, contoh soal aja ya. Nggak susah kok. Misalkan begini nih. Mana ya? Ini stop share dulu. Ini contoh aja ya. Nah, soal-soalnya cuma begini-begini aja kok. Ya, misalkan seorang apoteker akan membuat apotik. Saat ini apoteker tersebut akan membuat NIB atau nomor manakah KLBI atau klasifikasi baku lapangan usaha yang cocok untuk maksud di atas, kira-kira begitu. Ada kan? Terus apa itu STRA, sipasia, gampang lah. Seorang apoteker hendak menyusun perbekalan farmasi di apotik lalu menghitung tiap obat berdasarkan kasus penyakit yang terjadi. Apakah metode yang digunakan apoteker tersebut? Gampang lah, kayak gitu. Gitu ya. Apalagi, seorang apoteker sedang mengevaluasi daftar obat yang harus diadakan untuk apotek di tempat ia kerja. Setelah dilakukan analisa, ternyata hasilnya over budget untuk pembelian tersebut. Apoteker tersebut harus mengurangi atau menghilangkan obat-obatan yang tidak dirasa penting. Analisa apa yang harus dilakukan apoteker tersebut? Nah, kan gitu ya, gampang lah. Ya, begini aja contohnya. Ya, jangan lama-lama lah. Ya, intinya begitu-begitu doang, gampang. Ya, pokoknya kalau udah ngerti konsepnya ya bisa. Oke, itu aja ya. Ada lagi untuk absensi ya silahkan lah ya. Kalau yang tadi eh, ditulisnya tidak hadir ya berarti pas saya panggil nggak jawab gitu ya. Harus ngurus tadi kemana aja gitu ya. Oke, cukup ya. Bisa kita akhiri ya. Iya Pak, cukup Pak. Oke. Ya, selamat UTS. Mudah-mudahan lancar semuanya ya. Saya akhiri. Selamat malam semuanya. Malam Pak, terima Malam, kasih. Terima makasih, kasih. Pak.